Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahdila Restu Putri. Saya di sini akan menjelaskan sebuah materi, yaitu materi metabolisme. Apa sih metabolisme itu? Metabolisme merupakan totalitas proses kimia di dalam tubuh. Metabolisme meliputi segala aktivitas hidup yang bertujuan agar sel tersebut mampu untuk tetap bertahan hidup, tumbuh, dan melakukan reproduksi. Semua sel penyusun tubuh makhluk hidup memerlukan energi agar proses kehidupan dapat berlangsung. Sel-sel menyimpan energi kimia dalam bentuk makanan, kemudian mengubahnya dalam bentuk energi lain pada proses metabolisme. Nah, di metabolisme itu terbagi menjadi dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. Apa sih anabolisme itu? Anabolisme adalah pembentukan molekul-molekul besar dari molekul-molekul kecil. Misalnya, pembentukan senyawa-senyawa seperti pati, selulosa, lemak, protein, dan asam nukleat. Pada peristiwa anabolisme, memerlukan masukan energi. Nah, kemudian pada katabolisme adalah penguraian molekul-molekul besar menjadi molekul-molekul kecil dan prosesnya melepaskan energi. Contohnya, reaksi yaitu proses oksidasi gula menjadi H2O dan CO2. Adanya keterkaitan antara anabolisme dan katabolisme. Karbohidrat menjadi salah satu komponen makanan yang kompleks. Komponen inilah yang menjadi salah satu bahan dalam proses metabolisme. Karbohidrat merupakan senyawa yang terbentuk dari molekul karbon, hidrogen, dan oksigen. Senyawa biologis ini hanya terdapat dalam jumlah 1% dari keseluruhan tubuh manusia. Diolah dalam tubuh sebagai bahan makanan, dicadangkan dalam bentuk glikogen, dan digunakan sebagai bahan bakar sel. Juga dibutuhkan dalam pembentukan tulang rawan. Sumber karbohidrat yang paling banyak berasal dari tumbuhan. Dalam proses untuk menghasilkan energi, semua jenis karbohidrat yang dikonsumsi akan masuk ke dalam sistem pencernaan dan juga usus halus, terkonversi menjadi glukosa untuk kemudian diabsorpsi oleh aliran darah dan ditempatkan ke berbagai organ dan jaringan tubuh. Molekul glukosa hasil konversi berbagai macam jenis karbohidrat inilah yang kemudian akan berfungsi sebagai dasar pembentukan energi di dalam tubuh. Melalui glukosa, melalui berbagai tahapan, dalam proses metabolisme, sel-sel yang terdapat di dalam tubuh dapat mengoksidasi glukosa menjadi CO2 dan H2O, di mana proses ini juga akan disertai dengan produksi energi. Proses metabolisme glukosa yang terjadi di dalam tubuh ini akan memberikan kontribusi hampir lebih dari 50% bagi ketersediaan energi. Di dalam tubuh, karbohidrat yang telah terkonversi menjadi glukosa tidak hanya akan berfungsi sebagai sumber energi utama bagi kontraksi otot atau aktivitas fisik tubuh, namun glukosa juga akan berfungsi sebagai sumber energi bagi syaraf pusat, termasuk juga untuk kerja otot. Selain itu, karbohidrat yang dikonsumsi juga dapat tersimpan sebagai cadangan energi dalam bentuk glikogen di dalam otot dan hati. Pengertian dari katabolisme. Katabolisme merupakan proses metabolisme yang mengubah senyawa yang lebih kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Reaksi katabolisme menghasilkan energi. Dalam sel makhluk hidup, hasil akhir dari proses katabolisme adalah senyawa kimia berenergi tinggi dalam bentuk ATP. Akan tetapi, tidak semua reaksi katabolisme berakhir sebagai ATP. Ada juga reaksi metabolisme yang memiliki hasil akhir berupa panas atau gerakan seperti pada flagella bakteri. Dalam sel eukariot, katabolisme yang paling umum terjadi adalah katabolisme karbohidrat. Reaksi metabolisme ini akan mengubah karbohidrat seperti glukosa menjadi senyawa yang sangat sederhana, seperti karbon dioksida.
Selain katabolisme, karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleat juga dapat menjalani proses metabolisme. Senyawa ini awalnya memiliki metabolisme khusus tersendiri, akan tetapi akan masuk pada jalur katabolisme karbohidrat ketika sampai di siklus Krebs. Secara umum, reaksi katabolisme dari senyawa-senyawa yang didapatkan dari makanan karbohidrat, lipid, protein disebut sebagai respirasi seluler. Semua kehidupan seluler melakukan respirasi agar dapat hidup. Simaklah proses katabolisme karbohidrat di bawah ini. Proses katabolisme yang pertama ialah glikolisis. Glikolisis adalah gerbang menuju respirasi seluler. Semua sel, baik itu eukariot maupun prokariot, pasti melalui glikolisis terlebih dahulu apabila akan menjalani katabolisme karbohidrat. Glikolisis terjadi di dalam sitosol. Glikolisis berperan mengubah glukosa menjadi pirufat. Glikolisis dapat digunakan oleh seluruh organisme karena glikolisis tidak membutuhkan oksigen. Oleh karena itu, glikolisis mengawali tuntutan reaksi respirasi aerobik yang butuh oksigen maupun reaksi anaerobik yang tidak membutuhkan oksigen. Untuk setiap satu molekul glukosa, glikolisis menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Yang kedua yaitu oksidasi pirufat dan siklus Krebs. Pirufat yang dihasilkan oleh proses glikolisis akan melalui reaksi oksidasi pirufat. Pirufat akan dioksidasi menjadi senyawa asetil CoA. Oksidasi ini disertai dengan proses dekarboksilasi sehingga reaksi oksidasi pirufat juga akan melepas karbon dioksida. Asetil CoA kemudian akan masuk ke dalam siklus Krebs. Terakhir yaitu fosforilasi oksidatif. Fosforilasi oksidatif adalah tahap akhir dari respirasi seluler aerobik. Pada tahap inilah oksigen akan digunakan sebagai akseptor elektron terakhir. Kemudian adanya faktor yang mempengaruhi metabolisme pada manusia yaitu ada hormon. Hormon dapat mempengaruhi kecepatan metabolisme tubuh. Kemudian usia. Faktor usia tentu sangat berpengaruh terhadap proses metabolisme. Kemudian ada asupan makanan. Asupan makanan yang dikonsumsi tentu mempengaruhi laju metabolisme. Kemudian konsumsi obat-obatan. Kondisi kesehatan sudah pasti sangat mempengaruhi semua proses dalam tubuh, termasuk juga metabolisme. Kemudian aktivitas tubuh. Kemudian yang terakhir yaitu jenis kelamin.